sehebat apapun manusia, sepintar apapun profesor sampah dari manapun, itu tidak akan mampu menghabiskan sampah yang ada. Kenapa? Karena setiap hari masyarakat memproduksi sampah. Gorontalo satu hari itu menghasilkan kurang lebih 600 ton per hari sampah. Kalau kita melihat kondisi jumlah sampah seperti ini, maka Gorontalo itu sudah sangat mengkhawatirkan, boleh dikata kita sebagai lautan sampah. Ada, tapi seakan tidak terlihat. Menyengat, tapi tetap saja diabaikan. Sampah adalah masalah lingkungan yang nyata. Terbiasa dengan keberadaannya di tengah lingkungan masyarakat, menjadikan sampah terlihat seperti hal biasa yang bisa dimaklumi. Tapi, apakah penumpukan sampah di tengah kita memang tidak apa-apa? Dampak sampah terhadap lingkungan, yang paling mudah ditemukan masyarakat kan bau sebenarnya. Pada saat sampah tertimbun, tertumpuk begitu saja tidak terkelola kan bau. Tapi kemudian di sisi lain kalau masyarakat tidak mengelola sampah dengan benar, biasanya kan yang paling mudah orang lakukan itu membakar. Membakar ini sendiri kan berpotensi besar untuk mengganggu kesehatan, pencemaran udara, pencemaran tanah pada saat dia dibakar. Itu dampaknya menghasilkan karbon dan gas metannya itu. Kemudian kalau untuk sisi lainnya itu mengurangi kesuburan tanah. Kemudian pola masyarakat yang lain yang sering terjadi pada saat kita tidak mengelola sampah biasanya dibuang ke sungai, di saluran, dan itu kan akan hanyut sampai ke laut. Di laut kemudian mengotori sumber air, kalau di sungai kan mengotori sumber air, dan itu juga bisa menjadi konsumsi biota-biota laut, dan ini akan berdampak lebih besar lagi. Lalu, siapakah yang paling berkontribusi akan penumpukan sampah organik maupun anorganik yang terus bertambah setiap hari? Jika kita menganggap bahwa penghasil sampah itu adalah orang dewasa, itu pandangan yang salah. Karena bayi yang baru lahir itu sudah menghasilkan sampah. Salah satu contohnya adalah popok. Nah, kalau seandainya rata-rata, kita menghitung rata-rata jumlah penduduk kita, Provinsi Gorontalo 1.200.000 menghasilkan 500 gram atau setengah kilogram sampah, maka Gorontalo itu menjadi lautan sampah. Hitung saja 1.200.000 orang menghasilkan setengah kilo per orang. Berarti ada kurang lebih 600.000 ton per hari. Provinsi Gorontalo menghasilkan sekitar 600 ton sampah setiap harinya, yang berarti 216.000 ton sampah dalam setahun. Berdasarkan data tersebut, jika dianalogikan dalam ukuran luas lapangan sepak bola, sampah yang dihasilkan masyarakat Gorontalo dapat menutupi 100 lapangan sepak bola setiap tahunnya. Dengan kata lain,
dalam 79 tahun yang akan datang, kota Gorontalo bisa saja terkubur sampah setinggi pinggul orang dewasa. TPA menjadi salah satu jalan keluar yang dipilih untuk mengurangi timbunan sampah di tengah lingkungan masyarakat. Di TPA Talumelito, sampah diproses dengan sistem sanitary landfill di dalam sel berukuran 3,4 hektar. Jadi itu kan maksudnya sel di sini dibuat seperti kubangan. Nah, itu sampai masuk itu diproses di dalam sel. Jadi itu kita seperti yang kita lihat sekarang ini ada pemrosesan sampah itu masuk ke sel dulu, kemudian kita ratakan, kemudian kita timbun dengan tanah, kemudian kita padatkan lagi. Nah, jadi dia seperti itu. Jadi namanya kita di TPA ini memakai sistem sanitary landfill. Namun, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurai sampah serta meningkatnya produksi sampah di masyarakat membuat sel penampungan penuh lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan. Itu yang salah satu jadi kekhawatiran kita karena membuat satu sel saja itu butuh anggaran yang besar ya. Dia kurang lebih di atas 10 miliar untuk pembangunan sel seperti ini. Nah, itu kita terkendala terutama di dalam anggaran. Ya. Ketika anggaran ini susah kita dapatkan, maka apa yang sudah kita rencanakan juga akan terhambat. Ya. Maka dari itu, ketika sel yang terakhir ini sudah penuh, itu yang kita khawatirkan. Berdasarkan data TPA Talumelito, dari berbagai jenis sampah yang ada di Provinsi Gorontalo, sejauh ini sampah rumah tanggalah yang paling mendominasi. Sebagian sampah rumah tangga ini mungkin akan berakhir di TPA. Namun sayangnya, sebagian lain justru menumpuk di sekitar tempat tinggal masyarakat. Jadi inilah alasan kenapa komunitas Kampung Beres ini terbentuk, karena kepedulian dari semua rekan-rekan, teman-teman yang peduli terhadap lingkungan. Dan ini juga merupakan langkah awal saya menjadi aktivis lingkungan, termotivasi dengan kondisi lingkungan yang semakin carut-marut, dengan sampah yang semakin menumpuk di sepanjang jalan maupun di tempat-tempat yang bukan seharusnya jadi tempat sampah. Nah, mengingat berbagai macam kondisi yang ada, mungkin kita semua bisa melihat bagaimana kondisi lingkungan kita hari ini. Selama ini kita secara partisipatif mengajak masyarakat untuk melakukan bersih-bersih lingkungan. Sudah cukup berapa tahun kita melakukan aktivitas itu. Karena setelah kita ajak masyarakat bersih-bersih sampah, terus sampahnya mau diapakan? Kalau kita mau bakar, itu sangat berbahaya. Apalagi ada plastik-plastik yang dibakar, itu asapnya mengandung mikroplastik yang mudah terhirup oleh makhluk hidup. Jadi komunitas ini terbentuk karena banyak sampah plastik yang terbuang begitu saja sehingga menjadi sarang nyamuk. Nah,
karena banyaknya sampah plastik, maka terjadilah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Akibat dari lingkungan yang buruk ini, maka terbentuklah gerakan Kampung Bersih yang dimotori oleh beberapa teman-teman aktivis jamaah untuk bersatu padu, berpartisipatif, membersihkan lingkungan. Dan awal komunitas ini berdiri pada tanggal 7 Februari 2016. Sebagai komunitas yang melakukan kerja-kerja penyelamatan lingkungan dengan sukarela selama bertahun-tahun, masih saja ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran dari komunitas ini. Kesadaran masyarakat misalnya. Komunitas Kampung Bersih, yang berarti komunitas kampung yang bersih, tentu akan selalu berupaya untuk menjauhkan sampah dari tempat tinggal masyarakat. Namun mereka khawatir, sampai kapan kebersihan ini bisa berlangsung jika tidak turut dibantu oleh masyarakat itu sendiri. Siapa yang akan memungut sampah dalam beberapa tahun yang akan datang saat anggota komunitas mulai renta atau dilanda kesibukan? Kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Karena lingkungan yang kotor itu menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan sendiri. Dan kami sebagai aktivis lingkungan, teman-teman Mapala, Tagana, dan semua yang tergabung, yang berpartisipatif dalam aksi gerakan bersih-bersih lingkungan, itu tidak hari-hari bersama masyarakat. Tentu kami juga punya kesibukan, kami juga punya kegiatan yang dapat membatasi kami, walaupun ini adalah hobi maupun keprihatinan. Tetapi kami berharap kepada masyarakat, mulai dari sekarang, ayo mari kita sama-sama membersihkan lingkungan, karena lingkungan yang bersih itu bukan tanggung jawab kami, bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Oke, Marjo, tunggu bangka, suara roda. Satu kampung terselamatkan lagi. Checklist komunitas bertambah. Tapi, apakah tempat ini selamanya akan terbebas dari sampah? Satu kekhawatiran belum terjawab. Kekhawatiran baru justru bermunculan. Ketika masyarakat kita sosialisasikan, kita beritahukan bahwasanya bahayanya sampah, kemudian mereka sudah sortir, sudah kumpulkan, tertumpu sudah. Kemudian mau diapakan ini? Kalau misalnya dibakar, memang sudah tidak ada lagi aksi bakar-bakar. Kenapa? Karena bakar sampah itu kita tidak bisa memastikan keamanan. Salah satu contoh adalah banyak plastik yang terbakar dan asapnya itu mengandung mikroplastik. Sementara mikroplastik ini salah satu bahan yang dapat menyebabkan kanker dan ginjal bagi masyarakat itu sendiri. Persoalan plastik itu agak sulit juga. Kita selama melakukan gerakan Kampung Bersih itu sudah ketemu sama pengelola sampah yang di TPA ya. Itu mereka itu sebenarnya anti plastik. Mereka tidak mau menerima sampah yang dari plastik. Dan mereka sudah hubungi kita juga
untuk bagaimana caranya plastik jangan masuk lagi, dimuat ke trek yang ada menuju TPA. Dari sumber sampah itu harus dikelola dulu sebelum masuk di TPA. Seperti yang kita lihat sekarang ini di C5, ini mungkin tidak berapa lama lagi akan full. Ya. Karena semua jenis sampah sudah masuk, belum dikelola dulu di sumber sampah. Ini karena kita bangun saja selnya ini, itu butuh anggaran yang sangat besar, prosesnya lama. Karena namanya pengolahan sampah secara analog seperti ini tetap berimbas pada lingkungan, ya, terutama polusi udara, ya, kemudian polusi lingkungan, kemudian polusi limbah air, itu sangat berisiko. Makanya kita butuh tindak lanjutnya, misalnya persoalan teknologi. Oke teman-teman, hari ini kita masuk pada persoalan bagaimana menangani sampah untuk masalah plastik itu sendiri, untuk bisa kita konversi ke BBM. Persoalan pirolisis itu ya, itu saya mencoba untuk membuat alat yang sederhana yang saya pahami saja, tidak harus dengan ilmu yang sesuai disiplin ilmunya. Tapi saya melihat salah satu media video, saya ikuti saja, sembarang saya ikuti tanpa ada hitungan apa-apa. Yang saya lakukan adalah mengikuti sesuai, cuma sekedar duplikasi apa yang saya lihat, itu yang saya lakukan. Nah, ada salah satu teman yang lulusan ITB sempat melihatnya. Nah, dia mohon pamit ke saya untuk dia mau lebih kembangkan lagi, lebih detail lagi, sehingga ini menjadi maksimal. Ya, jenis plastiknya apa saja yang kita masukkan itu adalah semua sampah plastik, baik tas kresek atau botol atau gelas plastik. Sampah plastik itu kita kumpulkan, kemudian kita pastikan dia dalam keadaan bersih, kita masukkan ke tabung yang ada, kemudian dengan prosesi yang ada di situ kita bakar dengan suhu tertentu yang sebagaimana petunjuk ini lulusan ITB ini ya, dia menghasilkan BBM tersebut. Keluar asli, tinggal menunggu deteksi, tinggal lemak yang keluar. Hingga hari ini, kalau yang kemarin itu, BBM-nya itu kita tidak bisa pastikan mana yang solar, mana yang premiumnya. Tetapi dikembangkan oleh Pak Jemi ya, Pak Jemi Ibrahim yang lulusan ITB ini, itu sudah bisa dipisahkan antara solar, kemudian premiumnya. Demikian juga untuk minyak tanah. Pirolisis atau termolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa kehadiran oksigen. Proses pirolisis menghasilkan produk berupa bahan bakar. Dengan menciptakan alat ini, komunitas Kampung Beresi berupaya meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Juga membantu mengurangi kapasitas sampah yang menumpuk di TPA. Sama inilah hasil pirolisis untuk yang kita lakukan hari ini. Kita lihat bersama bahwasanya ini adalah hasil pipa pertamanya adalah sejenis minyak tanah ya. Sekarang kita coba untuk hasil minyak tanah ya. Kita coba untuk apakah bisa nyala di kayu yang basah ini atau tidak. Ya. Kami dari TPA mengharapkan untuk semua masyarakat bisa mengelola sampahnya sendiri dan bisa bekerja sama dengan teman-teman yang sudah memproses sampah di Kampung Umum Beresi menjadi sebagai bahan bakar atau BBM.
Mungkin kita beruntung karena tinggal di tengah komunitas seperti Kampung Muberesi. Tapi sampai kapan kita boleh berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Sampah di beberapa kampung Provinsi Gorontalo sudah terselesaikan oleh komunitas Kampung Muberesi. Tetapi tumpukan sampah di tempat lain, siapa yang akan menyelesaikannya? Di kawasan danau misalnya, pesisir pantai, pasar-pasar, atau mungkin di tempat terdekat kita saat ini. Haruskah kita menunggu komunitas lingkungan datang dan membersihkan? Atau kita mulai dari diri sendiri? Turun tangan, bersama, dan menjadi peduli. Tidak ada yang kita bebani untuk membersihkan lingkungan kita kecuali diri kita sendiri, karena kitalah yang menciptakan sampah itu. Jadi kami berharap, kami mengajak kepada masyarakat, mari kita membersihkan sampah, kita membersihkan lingkungan kita dari diri kita sendiri. 79 tahun dari sekarang, apa yang akan kita wariskan kepada mereka? Apakah lingkungan yang bersih untuk mereka bertumbuh dengan sehat dan bahagia? Atau justru kota Gorontalo yang terkubur sampah setinggi pinggul orang dewasa? Tindakan dan kepedulian kita hari ini adalah penentu warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita kelak.